Pada GKM Bakudapa kali ini, orang sudah mengundang instansi pemerintah, inspektorat. Kita perkenalkan untuk narasumber pertama, Ibu Dr. Hana Mewengkang, Sarjana Teknik, Master of Science, CGCAE. Untuk yang narasumber kedua, Bapak Roldi Mailangkai, SH, MSI, Master of Science dari Inspektorat Daerah Kota Manado. Mari kita bertanya tentang inspektorat dulu. Ibu Hana boleh menjelaskan apa itu inspektorat? Inspektorat itu adalah pembinaan dan pengawasan. Payungnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Khusus kita baca di pasal 17 dikatakan bahwa yang menjadi pembinaan dan pengawasan dalam hal ini adalah kalau di daerah seperti kita di Kota Manado adalah Wali Kota Manado. Dalam hal ini kami sebut dengan hormat Bapak Andre Ang dan Wakil Wali Kota kita adalah Bapak Dr. Richard Sualang. Kita ini di Inspektorat adalah pembantu menurut PP yang bilang atau peraturan pemerintah, pembantu wali kota dalam hal pembinaan dan pengawasan. Khusus untuk pembinaan dan pengawasan segala macam penyelenggaraan dari pemerintahan daerah melaksanakan tugasnya. Jadi membantu tugas dari wali kota dan wakil wali kota Manado. Ya. Jadi kita bicara yang disampaikan Ibu Irban tadi adalah kedudukan. Jadi inspektor itu berkedudukan sebagai pembantu. Membantu apa? Atau membantu siapa? Membantu wali kota. Membantu wali kota melaksanakan apa? Melaksanakan pengawasan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi itu kira-kira mungkin kalau boleh menyimpulkan yang disampaikan Ibu Irban tadi. Nah, yang tadi Pak Roldi katakan itu ada dalam SOTK kita. Di SOTK itu susunan organisasi kedudukan dari perangkat daerah, perangkat kerja daerah di Kota Manado. Itu ada di Perwal nomor 51 tahun 2022. Nah, di situ bukan cuma inspektorat diatur di situ. Semua perangkat daerah, ada 53 perangkat daerah dan tambah satu sekda. Semua dorang pekerja, tugas pokok dan fungsi ada di SOTK tersebut. Jadi intinya adalah pengawasan. Nah, pengawasan dan pembinaan kita banyak. Kenapa ini inspektor mesti ada? Inspektorat memang penting dalam hal ini. Kalau di perangkat daerah, urusan penyelenggaraan daerah, DP pembinaan dan pengawasan ada di inspektorat. Nah, inspektorat petugas itu ada dua dalam sebagai jaminan mutu, penjamin atau assurance, dan sebagai consulting atau konsultasi. Nah, di assurance di sini sebagai penjaminan mutu untuk urusan segala macam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu kita ada beberapa pembinaan dan pengawasan seperti ada audit, ada review, ada pemantauan atau monitoring dan evaluasi. Nah, di dalam audit ada banyak sekaligus ATT, ada audit tujuan tertentu dan juga ada audit probity, ada audit kinerja, audit kepatuhan dan ada banyak macam audit-audit yang lain yang masuk di dalam porsi audit. Laporannya itu langsung ke wali kota. Nah, kita membuat laporan ditujukan kepada Pak Wali Kota. Dulu ada bagian keuangan dan aset daerah dulu itu bagian. Oh iya. Di tempat lain BKAD ini digabung dengan Bapenda digabung. Ya. Pertanyaannya ada yang bertanya Pak kita, boleh enggak inspektorat gabung dengan bagian ekonomi misalnya? Atau inspektorat gabung dengan bagian Bapenda atau Bapelitbang, boleh enggak? Jawabannya enggak bisa. Inspektorat sejak saya di inspektorat berapa puluh tahun yang lalu cuma pernah terjadi perubahan nomenklatur. Dulu namanya Inspektorat Wilayah Kota. Kemudian berubah menjadi badan pengawas dan terakhir sekarang berubah menjadi inspektorat daerah. Nama berubah, redaksi perumusan tugas pokok dan fungsi berubah, tapi substansi yang diurus tetap sama. Kenapa? Karena ada landasan filosofis di situ. Kita tahu bersama ada fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, dan controlling. Fungsi manajemen ini melekat pada manajer tentu. Kalau di Kota Manado manajernya tentu Pak Wali Kang. Pak Wali beserta Pak Wakil, satu paket dua orang tuh. Ketika melaksanakan fungsi controlling ini, maka fungsi ini dibantu oleh inspektorat melaksanakan fungsi itu, fungsi kontrol. Jadi dengan kata lain poin saya adalah ketika inspektorat bertugas adalah wali kota in action. Pak Wali in action dalam bentuk binwas itu inspektorat begitu. Sehingga ketika ada penugasan mungkin ada teman-teman
yang jenjang karir misalnya masih di auditor muda atau auditor pertama, kok boleh periksa kadis? Ya karena auditor pertama atau auditor muda ini sedang mengemban fungsi wali kota, jadi sedang menggunakan jas kewenangan wali kota ketika dia melaksanakan kegiatan penjaminan tadi yang asuransi maupun consulting nanti. Begitu, mungkin itu cuma sekedar mengajak ke perspektif yang berbeda sedikit. Mungkin itu tambahan. Jadi pengawasan dan monitoring. Jadi pengawasan itu frame-nya. Nanti pertanyakan bagaimana kita melaksanakan pengawasan melalui dua kaki tadi. Kaki yang pertama adalah asuransi menjamin, kaki yang kedua kita consulting. Consulting ini kok lebih kepada penguatan, pendampingan, asistensi, membantu, mengasis begitu. Nah kalau untuk kaki asuransi, bagaimana kita menjamin? Ya dengan 4 tools tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Irban tadi. Ada 4 tools tadi yang audit, supaya dengan 4 tools ini kita bermaksud menjamin apa yang dijamin, sebuah proses pengelolaan atau good government-nya, mencapai good governance yang kita jamin. Apa manfaat ini inspektorat bagi masyarakat Kota Manado, khususnya jemaat Gemim Kristus juga kan sebagian besar warga Kota Manado? Tentunya banyak manfaatnya. Kalau inspektorat kinerjanya bagus, kerjanya baik, tentu masyarakat menikmatinya. Dinas PUPR, kalau dia mengerjakan pekerjaannya, pembangunan jalan atau rehab jalan, misalnya jalan yang di depan situ, gorong-gorong, drainase. Kalau PUPR itu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peraturan, tentunya dengan mata anggaran yang telah diberikan ya, dan tidak sesuai dengan track, itu pembangunannya akan baik dan yang akan nikmati adalah masyarakat tentunya. Contohnya kalau gorong-gorong dia DP perencanaan DP level ketinggian, jalan air susah jalan, dia tersumbat, yang nikmati adalah masyarakat, banjir misalnya. Iya, sehingga masyarakat pergerakan kurang baik. Kalau di jalan misalnya, kalau itu jalan campurannya tidak baik, aspalnya, perencanaannya mungkin 20 tahun, 1 tahun sudah lobang, ya yang nikmati adalah masyarakat juga. Ada boleh menambahkan tadi. Kan yang dicontohkan tadi PUPR, ketika mereka bekerja sesuai aturan, sesuai dengan norma dan sebagainya. Kembali ke fungsi inspektor tadi. Apa fungsi inspektor terhadap pekerjaan PUPR? Menjamin bahwa PUPR akan taat aturan, dia disiplin anggaran dan sebagainya. Itu fungsi inspektorat untuk memberikan jaminan. Nah, caranya bisa dengan 4 tadi, misalnya Audit. kita mengaudit, ada probity audit. Kalau anggarannya signifikan dan atau dampaknya besar kepada masyarakat, kita laksanakan probity audit. Atau kita bisa akan review atau monitoring dan sebagainya. Jadi itu cara inspektorat menjamin supaya ini jalan bagus. Dengan catatan tadi, kalau boleh terusin tadi, inspektorat ini menjadi sebuah lembaga yang berkualitas. Dalam hal ini kita bekerja bukan juga cuma sekedar bekerja, tetapi kita harus melihat dari segi perencanaan. Tadi Pak Rodi sudah katakan, sudah singgung mengenai POAK. POAK itu dari perencanaan kan. Kalau kita sudah direncanakan baik-baik, terus pasar itu digunakan perencanaannya untuk berapa tahun baru bisa dibongkar, atau misalnya kalau dia misalnya perencanaan 20 tahun baru bangunan itu sudah mulai retak atau bagaimana. Perencanaannya di bawah 20 tahun terus sudah ada indikasi udah mulai rusak bangunannya. Ini bangunan ya, bukan di dalamnya. Bangunannya itu berarti gagal di perencanaan. Berarti inspektorat juga gagal dalam segala urusan kegiatan yang ada di Kota Manado, di 53 perangkat daerah itu pembinaannya ada di inspektorat. Jadi kalau kita gagal dalam melaksanakan tupoksi kita akan terima akibatnya. Itulah yang tadi digratifikasi. Jadi memang dengan kata lain inspektorat ini adalah pengawas internal pemerintah. Ya. Ya, di luar kan DPR juga ada fungsi pengawas toh. Ya. Betul. Dan sangat membantu memang supaya semua program itu bisa berjalan karena ada pengawasnya, ada laporannya jelas. Sehingga dapat dimonitor ya. Tapi, semua instansi. Perlu diketahui di tiap perangkat daerah mereka juga ada pengawas. Ada pengawas juga. Nah, pengawas mereka pengawas khusus di kegiatan yang mereka adakan. Jadi kalau kita semua yang mereka punya kegiatan itu kita turun. Tapi kalau misalnya contoh ya, PUPR itu kegiatannya tuh banyak sekali. Kita biasanya itu ada segi persentase lah. Jadi tidak semua kita turun. Jadi ada yang paling berisiko. Nah itu nanti ada manajemen risiko lah. Jadi kita harus menilai kegiatan-kegiatan yang resikonya sangat besar. Jadi agar supaya meminimal temuan-temuan gratifikasi itu. Ya. Termasuk
Bukan, salah satunya gratifikasi. Ya, karena kan nanti pasti akan banyak hal akan terjadi ketika sudah masuk proyek apa segala macam itu bukan cuma gratifikasi, suap menyuap dan sebagainya. Iya. Nah, itu berawal dari kegiatan tersebut. Makanya kita harus menilai manajemen risiko dari gratifikasi dan manajemen risiko dari kegiatan-kegiatan, semua kegiatan yang ada di perangkat daerah. Sebelum masuk di gratifikasi, kebetulan saya dipercayakan oleh pimpinan UPG untuk menyampaikan materi ini. Apa itu UPG tadi kan? Saya ditanya. UPG itu adalah unit pengendali gratifikasi. Unit pengendali itu dibentuk dengan SK Wali Kota. Tugas UPG ini banyak, teknisnya banyak. Tapi intinya adalah mengendalikan gratifikasi di Kota Manado. Yang kita kerjakan, UPG kerjakan adalah di wilayah pencegahan. Ketika gratifikasi ini sudah menjadi tindak pidana, Inspektorat UPG tidak boleh masuk. Yang menangani tindak pidana adalah APH, aparat penegak hukum. Ada bapak-bapak polisi, jaksa, dan lembaga peradilan yang akan KPK juga. Kalau karena tindak pidana korupsi ini kan tindak pidana khusus, KPK bisa mengambil alih atau mensupport dan sebagainya. Salah satu cara meningkatkan kesadaran terhadap bahaya laten, saya sebut bahaya laten gratifikasi, adalah memberikan sosialisasi pemahaman apa itu gratifikasi dan sebagainya. Gratifikasi ini, kalau gratifikasi sama dengan pemberian. Sebab by undang-undang pasal 12B ayat 1, penjelasan pasal 12B ayat 1, dia menyebutkan gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti yang luas. Jadi kalau cuma titik di situ, bagus ini pemberian dalam arti luas kan? Perintah Alkitab adalah kasihlah sesama manusia. Ya, caranya dengan memberi. Kalau sampai situ positif, itu bagus, itu menjalankan perintah agama itu. Lalu setelah itu diberikan contoh. Pemberian seperti apa? Dicontohkan. Diberikan pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon dan sebagainya. Gratifikasi itu by definition menurut undang-undang sebenarnya positif dia. Nah, kenapa dia jadi tindak pidana? Itu dia menarik. Tadi kan kita lihat bahwa gratifikasi ini sebenarnya netral, bagus, positif. Kapan dia menjadi tindak pidana? Ketika dua unsur terpenuhi. Ketika pemberian ini berkaitan dengan kedudukan atau jabatan dari penerima. Yang pertama. Yang kedua, ketika pemberian ini akan berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari penerima. Ketika dua syarat ini terpenuhi, itu gratifikasi, itu tindak pidana korupsi itu. Siapa yang masuk kategori penerima gratifikasi? Kalau orang tidak memberikan penjelasan, pendeta bisa kena ini. Ketika berkunjung ke jemaat, ada berdoa, ada yang hari jadi atau apa. Ini kan jabatan beliau sebagai pendeta, pemimpin agama, dia kena juga. Kewajibannya mendoakan jemaat, mengunjungi jemaat, kena juga. Tugasnya kan pelayanan kepada, kena juga. Apakah pendeta kena dalam definisi? Tidak. Karena pasal 12, tadi penjelasan, ini rumusan pada pasal 12 ayat 1 itu menyebutkan kalau itu diberikan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara. Jadi di luar ini, kasih pak pendeta, kasih pak diaken, kecuali ada aturan khusus gereja mengatur, terserah, tapi kepada diaken, kepada pengurus gereja, pegawai gereja lainnya boleh. Itu bukan gratifikasi. Karena mereka bukan penyelenggara negara dan pegawai negeri. Jadi siapa itu dong penyelenggara negara dan ini dia, bagus ini. Banyak, mulai dari presiden, kepala pimpinan lembaga tinggi negara, banyak, panjang sekali DP daftar, anggota dewan, panjang DP daftar. Intinya adalah, kalau boleh saya simpulkan, pihak-pihak yang menyelenggarakan fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Itu termasuk kan eksekutif ada presiden beserta torang sampai di bawah ini, torang itu sampai pala ini kan fungsi eksekutif juga tuh melaksanakan. Sampai pala kena ini. Ya, sampai pala. Karena pala digaji oleh pemerintah. Iya, jadi otomatis walaupun dia bukan ASN, tetapi itu digaji oleh pemerintah. Kemudian yang mungkin agak dekat dokter ini kepala puskesmas. Puskesmas kan lembaga pemerintah toh, lembaga pemerintah. Kalau dokter kepala puskesmas, kalau dokter bukan kepala puskesmas. Tetap dia pegawai negeri. Hubungan kerjasama dengan BPJS, itu kan dapat bantuan. Itu ada DP tarif dan pasien juga tahu. Jadi kalau misalnya sakit kronis misalnya, kalau dia mau minta itu nggak bisa karena sudah ada di daftar di BPJS. Tapi kalau biasanya kalau gratifikasi kalau ke dokter-dokter itu sangat jarang karena sudah ada DP nominal dan mereka cuma pergi tanda tangan keluar. Ada nomornya kartu kan, jadi kecuali yang tadi Pak Roldi bilang kepala puskesmas. Kalau dokter-dokter praktek yang ada kerjasama dengan BPJS tidak terlalu. Karena itu profesi kan.
berupa dokter. Kan untuk menjadi dokter ada investasi, ada sekolah dari TK sampai dia kalau spesialis ada lagi, itu kan investasi. Kalau pegawai negeri bagaimana? Nah, ini kalau pegawai negeri, paradigma orang kalau pegawai negeri adalah padahal menurut undang-undang bukan itu saja, itu salah satu. Yang lainnya misalnya adalah ASN itu adalah PNS dan P3K. P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi dengan demikian P3K dan PNS seperti kami ini masuk di definisi pengertian pegawai negeri. Yang berikut adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh pasal 92 KUHP. Ini domainnya Bro Handri ini karena beliau advokat. Saya tidak akan lebih dalam karena beliau kuasa ini. Di situ di pasal 92 KUHP memberikan semacam perluasan arti dari apa itu pegawai negeri. Yang berikut adalah yang kita dapat kategorikan sebagai pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji, upah atau honor yang sumbernya dari negara atau daerah. Dalam konteks ini Palak masuk. Daerah itu, dia dapat gaji daerah. Yang keempat yang dimaksud dalam pegawai negeri, definisi pegawai negeri menurut gratifikasi ini adalah orang yang menerima sama gaji, upah atau honor dan sebagainya dari korporasi. Tapi korporasi ini dapat bantuan dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah sama orang yang terima gaji, upah dan honor dan sejenisnya dari korporasi, tapi korporasi tidak dapat bantuan modal dari pemerintah, tapi dapat fasilitas. Misalnya ada gedung pemerintah yang tidak digunakan lagi karena perubahan fungsi lah apalah, kosong. Singkat kata yang saya mau katakan, definisi pegawai negeri dalam kacamata UPG tidak sama dengan pegawai negeri sipil. Tidak, lebih luas dia. Jadi pegawai negeri sipil bagian dari pegawai negeri dalam terminologi gratifikasi.